kita akan lanjut kepada soal yang kedua, yaitu pengujian regresi linear berganda. Yang pertama kita lakukan di sini sedikit berbeda dari yang step sebelumnya, karena di sini kita memiliki beberapa jenis atau kolom data yang akan kita olah. Jadi untuk mempermudah dalam pengolahan, pertama kita lakukan inisiasi nama terlebih dahulu, yaitu ada untuk X1 itu yang berpengaruh adalah suhu, untuk X2 itu adalah jumlah hari. Jadi di sini kita langsung mengubah tipenya itu dari numerik, dan angka desimalnya itu kita hilangkan atau kita rubah jadi 0, karena di sini dia tidak akan angka data yang kita gunakan itu tidak berkoma. Selanjutnya kita beri label untuk suhu ini adalah X1. Selanjutnya kita ubah measure di sini menjadi scale. Lakukan hal yang sama untuk X2, X3 hingga sampai Y. Di sini kita telah menginputkan semua data yang ada, itu desimalnya kita ubah jadi 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke data view. Maka di sini kita akan menginputkan data untuk suhu, jumlah hari, dan yang lainnya. Kita inputkan data dari awal. Ketika semua data yang di kolom itu telah kita masukkan, seperti ini. Di sini ada suhu X1, jumlah hari X2, kemurnian produk X3, hasil dari produk itu X4, serta konsumsi listrik itu adalah Y. Selanjutnya kita klik analyze, ambil regression, klik linear. Selanjutnya kita memasukkan itu suhu, jumlah hari, dan kemurnian produk itu ke dalam independent variable. Selanjutnya untuk produk konsumsi dari listriknya kita masukkan ke dependent variable. Metode yang kita gunakan di sini adalah metode enter. Selanjutnya kita klik bagian statistik. Di sini dapat regression coefficient yang akan kita lakukan itu adalah estimasi dengan model fit. Lalu klik continue. Selanjutnya OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan output dari regresi linear berganda yang telah kita lakukan sebelumnya. Di sini terdapat beberapa tabel. Yang pertama itu adalah tabel variabel enter dan remove. Di sini variabel enternya itu adalah X3, X1, X2, dan X4. Artinya di sini variabel enter yang kita gunakan adalah variabel independen. Ini merupakan tabel untuk variabel independen. Kemudian di sini adalah tabel variabel remove. Karena kita menggunakan metode enter, maka untuk di kolom variabel remove ini tidak ada, sebab dalam metode enter tidak ada variabel yang dibuang. Selanjutnya kita lanjut ke tabel yang kedua, yaitu model summary. Di sini terdapat nilai R, R square, adjusted R, dan standar estimasi. Model summary ini untuk melihat bagaimana pengaruh dari setiap variabel independen itu terhadap variabel dependennya, apakah memberikan pengaruh yang signifikan atau simultan atau tidak. Di sini kita melihat R square-nya itu bernilai 0,612, artinya 6,61,2% dari variabel independen ini mempengaruhi variabel dependennya. Artinya 61,2% itu dari suhu, jumlah hari, jumlah produksi, dan kemurnian produk itu mempengaruhi konsumsi listrik pada perusahaan ini, sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor yang lainnya. Selanjutnya tabel ANOVA. Di sini kita melihat ada UGF dan signifikansi. Nah, selanjutnya itu adalah tabel ANOVA. Di sini kita melihat hasil
F hitungnya itu adalah bernilai 2,757. Artinya di sini nilai tabel F yang kita dapatkan itu lebih besar daripada F di tabel. Artinya tidak variable dependent ini tidak memberikan pengaruh yang simultan terhadap variabel independennya tidak memberikan pengaruh yang simultan terhadap variabel dependennya. Sedangkan untuk sum of square di sini selanjutnya itu adalah tabel koefisien, di mana di sini terdapat nilai B, standar error, beta, T, dan signifikansi. Untuk B yang tabel pertama ini merupakan angka-angka yang kita gunakan dalam merumuskan persamaan regresi linear, di mana rumus regresi linear itu adalah Y sama dengan A ditambah BX1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah B4X4. Nilai A di sini adalah 43,4,94%. Ini B1, B2, B3 dan B4. Maksud angka ini di sini adalah ketika nilai variabel yang lain ini bernilai konstan, maka nilai variabel Y akan berubah secara otomatis sebesar 43,494%. Begitu juga dengan nilai X1, ketika nilai X1 itu berubah sebesar 2,54 sebesar satu tingkatan, maka nilai Y itu akan berubah sebesar 2,543. Selanjutnya, dari nilai ini juga dapat dilihat variabel mana yang memberikan pengaruh yang paling besar terhadap nilai Y. Di sini kita lihat bahwa kemurnian produk menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap konsumsi listrik perusahaan. Selanjutnya itu adalah tabel signifikansi, di mana ketika nilai signifikansi ini lebih besar daripada 0,05, artinya masing-masing variabel ini tidak memberikan pengaruh terhadap variabel dependennya. Sedangkan di sini pada produk hasil atau hasil produk itu X4, nilai signifikansinya itu lebih kecil dari signifikansi yang kita gunakan itu 0,05. Artinya produk hasil ini memberikan pengaruh secara individu terhadap konsumsi listrik. Sekian dari hasil output untuk regresi linear berganda.